Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Mari kita akan bersama-sama hari ini meneruskan PA kita. Kita membahas dari Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 44 sampai ayat ke-52. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, merenungkannya, dan berjalan dalam tuntunan kebenarannya. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama PA. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bersama-sama kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami dengan kuasa-Mu. Dan kiranya ya Roh Kudus, Engkaulah yang berkata-kata pada setiap kami yang perhatikan firman-Mu, sehingga lebih banyak dari yang dikatakan manusia. Engkaulah ya Tuhan yang akan membuat firman-Mu itu berbicara dalam hati kami masing-masing, memberitahukan maksud-Mu, dan menuntun hidup kami dalam kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca ini merupakan satu kesatuan sebetulnya ya, dengan bagian firman Tuhan yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu, pasal 13 ayat yang ke-13 sampai ayat yang 43 kemarin ya. Sekarang 44 sampai 52, yaitu apa yang disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang di Antiokhia di Pisidia ya. Nah, saudara-saudara, pada bagian yang kita baca ini adalah minggu berikutnya setelah Paulus dan Barnabas menyampaikan khotbah pada pertemuan pertama mereka dengan orang-orang di sinagog di Antiokhia di Pisidia itu ya. Mereka menyampaikan yang pertama-tama bahwa sesungguhnya Allah itu berkarya ya di dalam sejarah orang-orang Israel untuk mendatangkan keselamatan bagi segala bangsa. Yang kedua, dia mengatakan bahwa Yesus Kristus itulah Mesias, Juru Selamat yang sejati, yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Israel, dan sesungguhnya juga menjadi Juru Selamat bagi seluruh umat manusia, bagi segala bangsa. Nah ya, rupanya khotbah itu sangat menarik, dan orang-orang itu kemudian meminta minggu depan berkhotbah lagi mengenai hal itu.
gitu ya. Nah, apa yang kita baca ini adalah apa yang terjadi minggu depannya itu ya. Dikatakan pada ayat 44, pada hari Sabat berikutnya ya. Jadi pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Perkataan hampir seluruh penduduk kota itu menunjukkan hari itu yang datang sangat banyak ya, sangat banyak ya, sehingga itu menimbulkan iri hati dari orang-orang Yahudi yang ada di kota Antiokhia di Pisidia ini. Saya tidak tahu berapa banyak di antara mereka, tetapi nampaknya orang-orang itu ada yang belum percaya pada Tuhan Yesus ya, sehingga kemudian mereka itu membantah apa yang dikatakan Paulus, yaitu mereka mengatakan bahwa Yesus itu bukan Mesias. Mereka mengatakan pada orang banyak itu bahwa apa yang dikatakan Paulus itu tidak benar. Dan yang kedua, menghujat Paulus ya, menghujat Paulus. Kata menghujat ini dalam bahasa aslinya itu sebetulnya lebih ke arah mereka itu mengatakan hal-hal yang buruk tentang Paulus, begitu ya, abusive ya. Mungkin yang dikatakan adalah Paulus itu adalah seorang yang murtad, begitu misalnya ya. Paulus itu adalah orang yang jahat, Paulus itu penipu, nah begitu ya. Jadi mereka mengatakan Paulus inilah orang yang tidak benar. Nah, saudara-saudara mengatakan hal yang buruk tentang Paulus. Kita membaca kemudian saudara-saudara terhadap hujatan-hujatan itu, terhadap sanggahan akan pemberitaan Injil itu, kedua rasul itu berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain, sebab inilah yang diperintahkan pada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara, Paulus dan Barnabas kemudian menjawab bukan dengan kemarahan, bukan dengan mengerahkan massa, sebab kita tahu nanti saudara-saudara bahwa setelah pemberitaan ini sesungguhnya banyak orang menjadi percaya ya pada Tuhan, dan mereka bersuka cita pemberitaan itu. Jadi sebelumnya Paulus bisa menggerakkan massa ini, tetapi itu tidak dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Tapi mereka menjawab dengan lembut, dengan bijaksana mengatakan, saudara-saudara, kalian menghujat kami, kalian menolak ini. Betullah itu ya, sebab sesungguhnya Paulus adalah bagian dari mereka sebelumnya ya, yang menolak Injil itu ya. Dikatakan bahwa sesungguhnya Injil itu pertama-tama itu untuk kita, untuk orang-orang Yahudi ya. Kepada kamulah pertama-tama Injil itu diberitakan, tetapi karena kamu tidak mau menerimanya, menolaknya, dan menganggap dirimu tidak layak untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini menarik saudara-saudara. Jadi orang-orang Yahudi itu nampaknya merasa kok begitu gampang menerima hidup yang kekal. Enggak lah, begitu ya. Masa oleh penebusan Kristus kita menerima hidup yang kekal? Tidaklah, begitu ya. Dan mereka menganggap itu tidak layak, begitu ya. Nah, itu sebabnya Paulus mengatakan, karena kamu menganggap dirimu tidak layak, tidak bisa dengan cara itu, maka kami kemudian barulah beralih kepada bangsa-bangsa lain. Dan sebetulnya, nah sekali lagi saudara-saudara ya, Paulus itu menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan ini adalah menggenapi apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan itu yang berdaulat, Tuhan itu berkarya melalui orang-orang Yahudi, tapi kemudian pada bangsa-bangsa lain. Sebab itu dia kemudian mengutip dari Yesaya 49 ayat 6 itu saudara-saudara ya, yang kita baca di dalam ayat ke-47 itu ya. Firman Tuhan mengatakan, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi sekali lagi Paulus mengatakan Tuhan berkarya, ya.
dan Tuhan menyelamatkan segala bangsa. Penolakan orang Yahudi menyebabkan Injil itu kemudian harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara, kemudian kita membaca bagaimana reaksinya dia. Ayat 48 menarik. Bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan Tuhan. Nah, siapa ini orang-orang yang tidak mengenal Allah? Nah, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan pada pemberitaan pada hari Sabat yang lalu di sinagog itu, yang datang adalah orang-orang yang mengenal Allah. Ya, Paulus memberitakan Injil itu kepada orang-orang di sinagog, orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang Yahudi di tempat itu. Tetapi minggu ini, ya Sabat ini, yang datang adalah hampir seluruh kota. Jadi sebenarnya banyak orang yang bukan proselit, bukan orang-orang yang takut akan Tuhan, bukan orang yang mengenal Allah, ya. Mereka mungkin beragama lain-lain, macam-macam. Tetapi mereka mendengar kabar baik dari saudaranya, temannya, atau bagaimana, sampai dikatakan hampir seluruh kota berkumpul. Nah, itulah orang-orang yang tidak mengenal Allah itu, ya. Dan mereka itu kemudian bergembira mendengar bahwa Allah itu menyelamatkan segala bangsa, ya. Allah itu mengasihi mereka, bahkan Yesus Kristus datang itu mati untuk menebus dosa-dosa mereka. Lalu dikatakan mereka itu memuliakan firman Tuhan, yang kira-kira itu, saudara-saudara, kalau hari ini mereka berkata firman Tuhan itu sungguh indah, ya. Berita itu berita baik, itulah Injil, kabar baik. Betapa indahnya berita itu, betapa berita itu menyentuh hati, betapa berita itu adalah kabar baik kayak keselamatan mereka. Saudara-saudara, mereka bersuka cita karena itu, dan mungkin efeknya yang pasti adalah mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu dikatakan oleh Lukas adalah, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Sekali lagi, saudara-saudara, Lukas itu nampaknya mendukung apa yang dikatakan oleh Paulus. Itu adalah karya Allah, ya. Orang-orang yang percaya itu ditentukan oleh Allah sendiri untuk menerima hidup yang kekal. Saudara-saudara, hari itu banyak orang bertobat. Tapi sekali lagi firman Tuhan, Lukas dan Paulus mengatakan, kalau mereka itu bisa bertobat, itu adalah kasih karunia Tuhan. Sama dengan untuk kita, saudara-saudara, ya. Kalau kita bisa percaya Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, kita bersyukur untuk hal itu, ya. Nah, lalu dikatakan oleh firman Tuhan itu tersebar di seluruh daerah itu. Daerah mana, saudara-saudara? Ya, daerah Antioquia yang di Pisidia itu, ya. Di daerah Pisidia itu tersebar. Nanti saudara-saudara kita akan menemukan bahwa berikutnya mereka ke Ikonium. Di sana juga ada orang-orang percaya. Barangkali itu juga adalah penyebaran dari Pisidia ini, yang di sebelahnya Antioquia sesungguhnya, ya. Ikonium itu, ya. Nah, kita teruskan, saudara-saudara. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka. Nah, kemudian nampaknya orang-orang Yahudi ini, nah mereka punya pengaruh, ya, sebagai orang-orang Yahudi, orang-orang yang pemeluk asli dari agama Yahudi itu, kemudian memberitahu orang-orang proselit, ya, orang-orang Yunani yang ikut menjadi agama Yahudi, dan dipengaruhi adalah perempuan-perempuan. Saya tidak tahu kenapa, tetapi yang jelas perempuan-perempuan ini rupanya punya pengaruh, dan barangkali banyak proselit ini adalah orang-orang perempuan. Juga mereka nampaknya punya pengaruh di kota Antioquia ini, orang-orang Yahudi, sehingga juga mereka bisa mempengaruhi pembesar-pembesar kota. Mereka itu kemudian menganiaya Paulus dan Barnabas. Kita tidak tahu bagaimana menganiayanya, saudara-saudara, tapi pasti itu menimbulkan kesukaran.
tidak sampai memasukkan mereka ke dalam penjara, tapi mungkin melarang mereka. Apakah dari pemukulan kita tidak tahu, tapi ada penganiayaan yang jelas. Lalu dikatakan puncaknya mereka mengusir Paulus dan Barnabas dari kota Antiokhia yang di Pisidia itu. Ya, saudara-saudara, Paulus dan Barnabas dikatakan mereka pergi, ya. Mereka menganggap pemberitaan Injil di kota itu sudah selesai, sudah cukup. Mereka tidak bertahan, mereka tidak menentang, mereka tidak mengerahkan massa, tetapi kemudian mereka pergi. Dikatakan sebelum mereka pergi, Paulus dan Barnabas itu mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Nah, saudara-saudara, tindakan untuk mengebaskan debu di kaki itu sebetulnya adalah suatu tradisi yang sudah ada sejak dulu, ya, katanya pada orang-orang Israel. Kalau mereka itu dari luar kota, dari tempat orang asing yang mereka anggap orang kafir itu, sebelum mereka masuk kota, mereka katanya harus mengebaskan debu dari pakaian mereka, dari kaki mereka, sehingga kemudian katanya debu dari tanah asing itu tidak masuk ke kota Yerusalem, tidak masuk ke tanah Kanaan, begitu ya. Nah itu ya. Nah, tetapi kemudian pada masa Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya yang 70 murid itu, Tuhan Yesus juga memberikan pesan seperti ini, ya. Di dalam Matius pasal 10 ayat 14 dikatakan begini: "Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Nah, saudara-saudara, maksudnya itu adalah kalau kamu ditolak di kota itu, maka pergilah sambil mengebaskan debu. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya saya melepaskan kamu, ya. Saya tidak ada bagian dengan kamu. Tuhan Yesus mengatakan pada hari terakhir, kota-kota, orang-orang yang menolak kamu itu akan menerima hukuman yang lebih hebat dari Sodom dan Gomora, murka Allah. Saudara-saudara, itu sebabnya dikatakan bahwa tindakan Paulus itu adalah merupakan peringatan, ya, peringatan pada orang-orang Yahudi di sana, pada orang-orang yang menolak mereka, bahwa saya sudah memberitakan kabar baik itu kepada kamu. Sekarang engkaulah yang bertanggung jawab, ya. Saya melepaskan debu, saya tidak ada bagian lagi di dalam kamu. Orang-orang yang menolak itu maksudnya, ya, bukan saudara-saudara. Dan engkau mesti ingat, kami tidak bersalah nanti kalau oleh karena penolakanmu ini engkau dihukum. Begitu, ya. Dan bagian firman Tuhan yang kita baca ini ditutup dengan ayat yang mengatakan begini: "Dan murid-murid di Antiokhia itu penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus." Nah, saudara-saudara, tentu kita tahu ini maksudnya murid-murid di Antiokhia di Pisidia itu, ya. Bukan Antiokhia tempat jemaat yang pertama kali disebut Kristen itu, tetapi di Antiokhia di Pisidia. Maka dari mereka lah tersebar pemberitaan Injil, ya. Jadi saudara-saudara, murid-murid itu dikatakan penuh dengan sukacita. Injil itu seharusnya membawa kegembiraan. Dan yang kedua, mereka penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini sekali lagi saudara-saudara, sesungguhnya gereja bertumbuh, gereja berkembang itu karena Roh Kudus Tuhan. Kalau dipikir-pikir, mereka itu baru 2 minggu ada di sana, ya, 2 hari minggu, dan kemudian mereka sudah harus keluar dari kota Antiokhia itu. Tetapi Roh Kudus itu bekerja di dalam hati orang-orang percaya yang menerima Injil itu, dan membuat mereka bertumbuh, dan kemudian menimbulkan gereja-gereja yang ada di abad awal itu. Orang-orang yang percaya pada pemberitaan Injil oleh rasul-rasul Yesus Kristus. Nah, apa yang bisa kita pelajari pada hari ini, saudara-saudara, untuk PA kita? Yang pertama, sekali lagi kita diingatkan bahwa sesungguhnya Injil itu adalah bagi segala bangsa, ya. Bukan hanya bagi orang Israel, tapi bagi segala bangsa. Injil adalah kabar baik.
Mari kita selalu mengingat hal itu. Ketika kita memberitakan Injil, apakah kita ini memberitakan kabar baik? Saya berharap teman-teman, waktu kita memberitakan Injil pada saudara-saudara kita, pada keluarga kita, pada orang-orang di sekitar kita, kita memberitakan kabar baik, bukan kabar buruk. Kabar buruk bagaimana kok menjadi kabar buruk Injil itu? Kabar buruk kalau Injil itu kemudian dipaksakan, saudara-saudara ya. Pemaksaan itu menimbulkan orang itu tidak lagi menyukainya. Kabar buruk kalau Injil itu kemudian disertai dengan ancaman-ancaman. Ancaman-ancaman itu bukan kabar baik. Kabar buruk kalau Injil itu disampaikan dengan melecehkan, misalnya kepercayaan yang lain dan sebagainya. Itu akan buat orang tidak senang. Saudara-saudara, Injil itu adalah kabar baik. Ketika seluruh kota itu berkumpul, kita tahu mereka itu dari banyak aliran, banyak agama, dan bahkan barangkali ada orang tidak percaya, cuma mau dengar aja Paulus itu ngomong apa. Tetapi ketika Paulus memberitakan Injil dan barangkali kesaksian hidupnya, bagaimana saya ini adalah orang yang melawan Yesus, tetapi saya diselamatkan oleh kasih-Nya itu. Saudara-saudara, itu menjadi berita baik, ya, membuat orang-orang itu bersuka cita, ya. Dan kita percaya Roh Kuduslah yang bekerja, dan sukacita itu meluap, membuat mereka kemudian memberitakan terus Injil itu, dan mereka bertahan di dalam iman pada Yesus Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, kita mesti mengerti bahwa kalau ada orang-orang percaya oleh pelayanan kita, itu bukan kekuatan kemampuan kita. Itu adalah karena ditentukan Allah sejak semula untuk menerima hidup yang kekal. Nah, ini menarik, saudara-saudara ya. Kalau kita memberitakan Injil, orang-orang boleh menjadi percaya. Itu adalah karena Tuhan yang memberikan anugerah dan menarik kita pada keselamatan. Saya bersyukur, saya pun merasakan hal itu ya. Saya diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Kalau saya memberitakan Injil dan ada orang-orang bertobat, saya tahu itu adalah kasih karunia Tuhan. Jadi yang pertama, saudara-saudara, kita tidak boleh sombong, ya. Jangan tinggi hati, jangan menganggap diri pintar. Sesungguhnya itu kuasa Tuhan. Yang kedua, juga kita tidak usah merasa bodoh, gitu ya. Beritakanlah Injil. Kalau orang tidak mau percaya, itu sebab dia belum ditarik oleh Tuhan. Sebab dia mungkin ditentukan Tuhan untuk tidak menerima hidup yang kekal itu. Ya. Jadi percayalah, Tuhanlah yang berdaulat. Yang ketiga, tidak usah membandingkan diri dengan orang lain. Wah, ada orang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil lalu banyak orang bertobat. Saya kok tidak bisa, kok saya juga menyelamatkan 1-2 orang. Saudara-saudara, bukan karena kita tidak mampu orang lain hebat, atau kita hebat orang lain tidak mampu. Tetapi itu adalah karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan orang berdosa. Mari kita bersyukur, ya, selalu bersyukur kepada orang yang diselamatkan itu. Sebab sesungguhnya Tuhan baik. Mari kita bersyukur kalau Tuhan boleh memakai kita. Sebab Tuhan baik. Siapakah saya? Saya bukan siapa-siapa. Roh Kuduslah yang bekerja. Tuhanlah yang menentukan orang-orang yang akan menerima kekekalan itu. Dan kita diizinkan untuk menyaksikannya. Bahkan boleh menceritakan dan menuntun mereka. Itu kasih karunia Tuhan. Mari kita bersyukur, ya. Mari saudara-saudara, kita selalu melangkah dalam tuntunan Tuhan. Dan seperti murid-murid ini, kalau kita ditolak, jangan putus asa. Barangkali ada tempat lain yang membutuhkan kita. Murid-murid itu kemudian pergi ke Ikonium, ya. Minggu depan atau dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas bagian ini, ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca firman-Mu dan belajar tentang kebenarannya. Kami bersyukur karena kami tahu kami diselamatkan oleh kasih karunia.
Kami bersyukur kami diberitahu kalau kami memberitakan Injil dan ada orang diselamatkan, itu pun kasih karunia Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kami hati yang bersyukur karena melihat karya Tuhan yang besar atas diri kami, atas orang-orang yang lain, atas orang-orang yang belum percaya, sehingga mereka boleh datang kepada Tuhan dan kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan itu. Terima kasih. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasih dalam keluarga kami. Tuhan, tuntunlah mereka juga supaya mereka percaya kepada Tuhan dan beroleh hidup yang kekal. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini, saudara-saudara. Sampai bertemu nanti sore jam 6, kita mendiskusikannya dalam Zoom meeting di GKA Immanuel Malang. Tuhan Yesus memberkati.